Oke guys, kita mulai saja ya untuk materi-materi yang akan sudah yang sudah saya siapkan. Jadi ada 15 nih rumusnya. Saya bagi dalam 3 sesi. Sesi pertama adalah 9 rumus yang ini. Kemudian sesi kedua 4 rumus dan sesi ketiga nanti 2 rumus. Oke? Untuk yang pertama nih, pada saat kalian mengikuti tes Excel, itu kebanyakan nanti kalian akan ketemu dengan model soal sederhana kayak gini. Jadi nggak usah mikir yang terlalu jauh, nggak usah mikir yang terlalu susah gitu ya tentang soal-soal Excel, karena kebanyakan nanti yang akan digunakan itu justru malah yang simple kayak gini. Jadi soal yang kalian lihat di bawah ini adalah soal-soal sederhana yang kemungkinan besar itu akan menjadi soal tes yang akan kalian hadapi. Pertama, ada case nih di mana kalian diminta menghitung total. Dan ada 3 kolom kosong kita bakal isi. Yang pertama adalah kita disuruh menjumlahkan untuk tiap-tiap siswa, di mana ada 3 mata pelajaran nih. Ada pelajaran Word, Excel, sama PowerPoint, ya kan? Nah, untuk mentotalkannya itu kita harus jumlahkan tuh 80 tambah 90 tambah 95, hasilnya di sini. Yang biasanya kita pakai kan gini ya, sama dengan klik tambah, terus kita klik lagi tambah, kita klik lagi di sini PPT ya, baru kita enter. Oke, ini juga benar sebenarnya, tetapi agak memakan waktu yang cukup lama karena kita harus klik satu-satu, ya kan, baru kita enter. Ini kurang lebih kayak kalkulator dia fungsinya. Ada juga cara kedua, itu pakai rumus sum. Kita aktifkan, lalu kita blok kayak gini ya. Siapa yang sering pakai cara pertama dan cara kedua, komen dulu dong, komen saya gitu. Lalu sisanya kita duplikasi ke bawah. Oke. Tapi ada lagi cara ketiga yang mungkin nanti akan sering kalian pakai kalau kalian sudah tahu ya. Jadi kita blok aja seperti ini. Lalu kalian cukup tekan ALT sama dengan. Oke, next, rata-rata. Rata-rata ini juga nanti akan sering keluar soalnya. Jadi dalam beberapa soal itu kan yang umum kita pakai kalau menghitung rata-rata kan tuh rumus di matematikanya adalah kita jumlahkan dulu keseluruhan dari mata pelajarannya, nilai mata pelajaran itu kita bagi dengan berapa mata pelajaran tersebut kan. Jadi kalau yang umum di matematika kan harusnya begini ya, sama dengan kemudian kita sum ya, kita jumlahkan 3 mata pelajaran ini, kemudian kita balas kurung, lalu kita bagi dengan 3 kan. 3 ini didapat dari jumlah mata pelajarannya gitu kan. Oke, jadi kalau misalnya nanti jumlah mata pelajarannya ada 4 atau ada 5, maka nanti dibagi dengan jumlah mata pelajaran tersebut juga. Nah, karena pada model tabel ini dia cuma ada 3 mata pelajaran, yaitu Word, Excel, dan PowerPoint, maka kita bagi 3. Umumnya kan begini yang matematika dasar gitu ya, untuk mencari rata-rata. Tetapi kalian bisa menggunakan rumus lain. Dan ini nggak perlu pakai pembagian, kita langsung pakai rumus average aja. Jadi rumusnya itu average ya, ini bakal muncul di atas seperti ini. Kita bisa aktifkan, lalu kita blok area yang mau kita jadikan sebagai referensi penjumlahan nilainya. Jadi kalau misalnya dia ada 3 mata pelajaran, ya udah kalian blok semua nilai dari mata pelajaran tersebut, lalu enter. Hasilnya sama dengan yang tadi. Yang sebelumnya tadi juga 88,3 kan? Yang ini juga 88,3. Kita bisa langsung duplikasi ke bawah. Jadi duplikasi ke bawah ini juga ada beberapa trik nih. Trik pertama itu bisa diklik tahan, lalu geser pelan-pelan. Trik kedua itu boleh dengan double klik. Status. Status ada keterangannya di sini guys. Nah, ada ketentuan yang sudah diberikan dalam soal. Status itu katanya ditentukan berdasarkan nilai rata-rata, di mana untuk nilai 65 sampai 100 dinyatakan lulus dan nilai di bawah 65 dinyatakan tidak lulus. Nah, ini adalah salah satu contoh soal nanti yang akan kalian hadapi ketika akan mengisi kolom-kolom tertentu di Excel. Jadi kalian juga harus jeli gitu melihat ketentuan soalnya biar nanti jawabannya tepat. Artinya gini, kalau kalian perhatikan di nilai rata-rata, ini kan nilainya ada yang 88,3, 47,0. Jadi nanti dia lulus kalau dia rata-ratanya itu 65 sampai 100. Berarti mulai dari 65 ke atas. 65, 66, 67,
68 dan seterusnya sampai 100, itu dia lulus. Tapi kalau 64, 63, 62, 61 ke bawah, itu nggak lulus. Begitu maksudnya. Nah, setelah kalian paham dengan maksudnya, barulah kita menggunakan rumusnya. Rumusnya apa nih? If, betul. Kenapa pakai if? Karena rumus if ini kan dia logika ya, fungsi logika. Di mana nanti kita akan coba menguji berdasarkan ketentuan apa untuk mendapatkan nilai benar apa. Karena kalau logika itu dia digunakan untuk menguji syarat tertentu untuk mendapatkan nilai benar, dan kalau tidak tercapai maka dia menjadi nilai yang salah gitu lah. Oke? Nah, nilai benarnya adalah lulus, nilai jika salahnya adalah tidak lulus. Artinya kalau tidak memenuhi dari syarat yang benar itu, dia tidak lulus. Oke, di sini ada petunjuk logical test. Logical test itu adalah yang menjadi acuannya. Kalau kita perhatikan di ketentuan ini, status itu ditentukan berdasarkan nilai rata-rata. Berarti udah jelas ya. Logical test atau acuannya di sini adalah nilai rata-rata. Seperti itu. Kemudian kita tinggal lihat parameternya di sini untuk mendapatkan value if true-nya itu apa? Atau syaratnya itu apa? Di mana untuk nilai 65 sampai 100 dinyatakan lulus, itu poinnya. Berarti kalau kita sudah mengklik nilai rata-rata, tinggal kita operasi logikakan atau kita masukkan simbol untuk bisa mewakili pernyataan ini. Untuk nilai 65 sampai 100, berarti pakai apa itu? Kalau 65 100. Yang tahu komen ya, pakai simbol apa nih? Lebih besar sama dengan 65, bener nggak? Jadi kalau petunjuknya untuk nilai 65 sampai 100, maka kalian sebaiknya menggunakan simbol lebih besar sama dengan 65. Berarti kalau misalnya dia lebih besar sama dengan 65, itu sama aja dengan nilainya itu mulai dari 65 ke atas. Sebab kalau simbol lebih besar itu bisa kita logikakan dengan kalimat di atas gitu lah. Jadi termasuk nih 65 termasuk ya, karena dia pernyataannya di sini nilai 65 sampai 100. Berarti dia termasuk. Seandainya di sini tidak disebutkan seperti ini modelnya 65 sampai 100, misalnya dia hanya menyebutkan untuk nilai di atas 65, nah itu lain lagi. Berarti ini sama dengannya kita hapus kalau kalimat soalnya di atas 65. Tapi karena kalimat soalnya ini mulai untuk nilai 65 sampai 100, maka kita masukkan sama dengan, sebab 65 ini termasuk dalam ketentuan. Artinya kalau ada yang dapat 65 ya lulus gitu ya. Kalau paham komen paham gitu. Setelah kita logical test kan, tinggal kita sebutkan value if true-nya. Nah, untuk menyambung ke value if true itu ada tanda baca kan? Di sebelah tulisan logical test, ini ada tanda baca titik koma nih di komputer saya. Saya pakainya titik koma. Kalau kalian yang munculnya itu koma, kalian pakainya koma ya, sesuaikan. Di sini ada value if true. Value if true itu adalah nilai jika benar. Artinya, kalau kita memenuhi pernyataan atau kriteria nilai di atas 65 atau mulai dari 65 ke atas, maka dia apa? Baca di sini. Di mana untuk nilai 65 sampai 100 dinyatakan lulus. Berarti value if true-nya adalah tanda petik lulus. Oke? Dan nilai di bawah 65 dinyatakan tidak lulus. Berarti dia masuk dalam value if false, nilai jika salahnya. Artinya kalau dia tidak memenuhi syarat kelulusan, berarti dia tidak lulus. Bisa langsung aja titik koma, tanda petik, tidak lulus, tanda petik. Kenapa harus pakai tanda petik, Pak? Karena di fungsi logika itu apabila kita mengetikkan berupa teks, maka dia harus diapit dengan dua tanda petik di depan dan di belakang teks tersebut. Beda kalau angka ya. Kalau dia berupa value atau berupa angka, kita nggak usah input tanda petik di depan dan di belakangnya. Itu yang menjadi perbedaannya. Yang paling mendasar dan kalian juga mesti simpan baik-baik untuk ketentuan-ketentuan tersebut. Nah, sampai di sini udah selesai. Kita boleh langsung enter kalau memang kalian pengen enter. Kalau memang kalian pengen balas kurung juga boleh. Karena kan udah selesai gini kan rumusnya. Kita enter, jawabannya bakal muncul lulus.
Kita duplikasi dulu dan kita coba cek ya. Tadi di sini pernyataannya adalah nilai 65 sampai 100 itu lulus ya. Ini lulus kenapa? 88,3 Pak. Ini kok 2 nggak lulus? Ya nggak sampai 65 Pak. 47 sama 61 kan gitu ya. Ini aman lulus nih. Ini juga nggak lulus nih. Ya, semua kriteria atau semua statusnya udah benar. Udah sesuai dengan ketentuan status yang ada di bawah sini. Udah berapa rumus nih kita pelajari tadi? 3 ya. Sum, average, dan if. Oke, berarti masih ada 12 rumus lagi. Oke, kita lanjut. Untuk jumlah siswa di kelas. Nah, biasanya kalian itu nanti akan juga diberikan soal tes kayak gini nih. Dari tabel yang disediakan di atas, itu kalian diminta menghitung jumlah siswanya ada berapa. Kalau dia tabelnya masih sedikit, ini gampang banget ya. Kita tinggal hitung aja. Oh, ini ada berapa nih? 2, 4, 6, 8, 10 Pak. Selesai Pak, 10. Nah, karena tanya sedikit gitu kan. Cuman kalau kalian ketemu dengan HRD yang dia memang harus pakai rumus, ini nggak benar nih meskipun hitungannya sudah tepat gitu kan. Nggak boleh. Di formula bar dia cek kok nggak ada rumusnya. Salah nih harus pakai rumus gitu kan. Nah, maka kita harus bisa memposisikan diri sebagai orang yang lagi dites, bukan orang yang menghitung manual. Jadi rumus Excel itu bisa dipakai untuk otomatisnya. Rumus yang dipakai adalah sama dengan count. Jadi count itu kan kalau kita artikan dalam bahasa Inggris ya, kita konversi ke bahasa Indonesia artinya hitung gitu kan. Jadi kita bisa menghitung, tapi menghitung apa? Kan gitu ya. Menghitung apa? Nah, di sini muncul nih count-nya. Muncul ada value 1, value 2. Jadi kita juga harus jeli melihat. Tergantung area mana yang kita jadikan sebagai acuan untuk menghitung jumlah nilai yang ada dalam sel tersebut. Kalau misalnya kalian mau menghitung ada berapa jumlah siswa, kemudian kalian pengen pakai count, maka kalian harus perhatikan di sini berupa value. Berarti dia nggak bisa menghitung kalau dia berupa tulisan teks kayak gini. Nah, kita bisa pakai parameter lain yang mana itu berupa angka. Misalnya kita pakai yang ini aja deh. Kan ini sama aja kan, ini mewakili nama siswa kan. Jadi semua siswa ini ada 10 orang ini dia punya nilai total kan masing-masing. Nah, kalau kita enter dia munculnya 10. Tapi kalau di soalnya meminta kalian menghitungnya berdasarkan sel nama siswa, berarti kalian nggak boleh pakai rumus count. Kalian ganti dengan rumus count E. Tambahkan A aja di ujungnya. Ini sekaligus nanti bisa jadi tambahan referensi buat kalian. Tergantung nanti pertanyaan dalam soal tesnya tuh mengacu pada apa. Kalau mengacunya pada value atau angka, maka kalian boleh pakai count. Tapi kalau misalnya selnya berupa teks, maka pakainya count E. Saya berikan contoh dulu studi kasus ya. Kalau kita tetap maksa pakai count untuk teks, maka yang terjadi adalah seperti ini. Kosong. Nggak ada jawaban bisa ditampilkan. Kenapa ya? Karena itu tadi yang saya bilang. Count itu hanya digunakan untuk menghitung sel yang berupa value atau berupa nilai. Angka lah gitu bahasa lainnya. Nah, maka kita harus sedikit kita modifikasi rumusnya ya. Dari yang sebelumnya count menjadi count E. Ada huruf A di ujungnya setelah count tadi. Aktifkan, lalu kita blok area yang memang diminta dalam soal untuk dijadikan sebagai referensi. Kita enter, maka nanti dia muncul jawabannya 10. Dan ini ketika datanya dihapus, maka data di jumlah siswanya akan berkurang juga. Contoh saya delete nih. Berkurang kan jadi 9, karena kosong nggak dibaca gitu. Ini juga saya hapus. Berkurang lagi jadi 8. Sehingga nanti bentuk laporan kalian di kantor itu bisa up to date. Kalau ada data yang hilang, data yang terhapus, kalian nggak usah lagi melakukan perhitungan ulang. Karena rumusnya tadi sudah langsung menyesuaikan dengan pembacaan data yang tadi sebelumnya. Berikutnya, nilai rata-rata tertinggi. Nah, ini juga penting nih. Dari beberapa data angka yang ada di sini, kan kita harus memilah-milah satu persatu gitu kan. Mana sih angka yang paling tinggi? Tapi acuannya tergantung soal. Kalau soalnya meminta nilai rata-rata tertinggi, berarti acuannya kan di nilai rata-rata ya. Berarti kita disuruh ngambil satu angka yang paling tinggi dari referensi yang ada di sini. Gitu. Kalau kita lihat manual, kira-kira angka berapa nih yang paling tinggi? 88,7 ya. Nah, nanti berarti jawabannya di sini 88,7.
Kalau datanya sedikit sih gampang ya, kita tinggal ngintip aja begini, oh kelihatan tuh yang paling tinggi ini gitu kan. Tapi kalau datanya banyak nanti bakal pusing gitu. Nah, maka kita harus pakai rumus max. Ini rumusnya ya, MAX, dicatat. Aktifkan, lalu kita blok area referensinya. Semuanya aja di blok. Karena secara otomatis nanti akan diseleksi oleh rumus max ini mengambil satu nilai yang paling tinggi aja. Tuh, betul kan? 88,7. Udah sesuai dengan senteran kita tadi. Ya. Rumus ke-6 namanya adalah min. Kalau tadi itu max ya, asal kata dari maximum dalam bahasa Inggris, atau kalau bahasa Indonesianya maksimal. Nah, kalau ini rumusnya adalah min. M-I-N. Bahasa Inggrisnya minimum, bahasa Indonesianya minimal, atau yang terendah gitu ya. Nah, yang paling sedikit gitu. Dari referensi yang diminta apa ini? Nilai rata-rata. Berarti kita blok lagi nilai rata-rata. Jadi kalian perhatikan ya soalnya seperti apa. Kalau dalam soalnya itu minta kalian menampilkan nilai total tertinggi atau nilai total terendah, berarti yang total yang diblok. Nah, karena di sini yang diminta adalah nilai rata-ratanya, berarti nilai rata-rata yang diblok. Ya, jangan sampai terkecoh gitu dengan soalnya. Nah, setelah diseleksi tinggal enter, nanti dia akan ngambil satu nilai yang paling tinggi. Oh, ternyata dari 10 nilai yang terdaftar di sini, yang paling rendahnya itu adalah 47,0. Gitu ya. Oke. 6 udah, yang ketujuh lagi ya. Jumlah siswa lulus. Nah, ketika kalian diminta menghitung jumlah lulus tidak lulus status ya. Lulus tinggal kita lihat aja di sini. Kalau kita mau hitung manual sebenarnya gampang ya, hitung manual ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pak. 6. Ya benar, jawabannya benar nih angkanya. Cuman kan harus pakai rumus. Namanya kita tes Excel, harus pakai rumus. Nanti yang diperiksa itu bukan angka benarnya, tapi adalah rumusnya apakah sudah tepat atau tidak gitu. Nah, jadi rumus yang bisa kita pakai adalah sama dengan count if. Oke? Jadi count itu untuk menghitung, if itu dengan kriteria tertentu. Gitu maksudnya ya. Karena tadi sebelumnya kan kita udah menggunakan rumus if ya untuk status tidak lulusnya di sini, lulus tidak lulusnya. Nah, ketika nanti dia dimodifikasi ya rumusnya, jadi artinya ada gabungan gitu, tapi bukan gabungan sebenarnya karena dia dijadikan dalam satu rumus, count if namanya. Kita aktifkan, nanti akan muncul keterangannya berupa range dan kriteria. Range itu adalah area yang jadi referensinya. Yang mana yang mau kita hitung di sini sih? Yang dimintakan total nilai siswa lulus, ya kan? Berarti kita harus mencari kolom yang berisi informasi lulus atau tidak lulus, gitu kan? Nah, yang ada keterangan lulusnya kan yang di sini ya. Nah, berarti ini yang kita blok sebagai range. Gitu. Titik koma. Kriteria. Kriteria itu adalah yang mau diminta atau yang ditanyakan dalam soal. Tadi kan yang ditanyakan adalah nilai siswa, total nilai siswa yang lulus kan. Nah, berarti kita bisa kasih kriteria aja. Sama kayak if tadi. Kalau dia berupa teks, maka kita harus bubuhkan dengan tanda petik. Biar dia bisa dibaca gitu ya. Terdeteksi bahwa ini sebuah kata atau sebuah teks yang pengen kita ambil dari referensi ini. Sehingga nanti count if akan menghitungkan dari range yang sudah kita blok ini ada berapa sih jumlah yang lulusnya, kayak gitu maksudnya. Kita enter maka akan muncul 6. Benar ya? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Bisa ya kira-kira ya? Kalau bisa komen bisa gitu. Next, rumus ke-8. Ini pertanyaannya adalah total nilai siswa yang lulus. Total nilai, perhatikan pertanyaannya. Kalau sebelumnya adalah jumlah siswa yang lulus, kalau sekarang itu total nilai siswa yang lulus. Artinya ini yang diambil referensi kan? Kolom total diambil, sama nanti acuannya ada di statusnya. Oh, berarti yang dihitung cuma ini doang nih. Ini ya 265 tambah 266 tambah 204 tambah 201 tambah 258 tambah 233 itu kan yang nanti dihitung kan. Nah, jadi kalian harus pahami juga soalnya biar nanti kalian enak untuk mengerjakan soal tes tersebut. Nah, setelah paham dengan pertanyaannya,
Kalian gampang tuh, tinggal pakai aja rumusnya. Kalian ingat rumusnya adalah SUMIF. SUMIF. Oke? Aktifkan dengan menekan tombol tab. SUMIF ini nomor rumus ke-8 nih. Ada keterangan petunjuk rumusnya tuh di situ. Ada range, ada kriteria, ada sum range. Range ini adalah area yang mana nanti akan bergandengan dengan kriteria. Tadi yang ditanyakan apa sih? Total nilai siswa yang lulus kan? Nah, berarti range-nya itu bisa kita ambil di status karena kolom status ini berisi informasi lulusnya. Jadi kita blok semuanya. Oke, lanjut titik koma, ada kriteria. Seperti yang saya bilang tadi, kriteria itu selalu bergandengan dengan range. Jadi kalau kita ngeblok range-nya di status, berarti kriterianya juga bagian dari status. Tinggal kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya kan meminta total nilai siswa yang lulus. Nah, berarti kriterianya adalah lulus. Kalau dibalik pertanyaannya, misalnya total nilai siswa yang tidak lulus, ya udah berarti di sini kita pakai tidak lulus. Bisa dipahami kira-kira ya? Kalau bisa komen bisa. Oke? Kemudian next titik koma, sum range. Sum range adalah area yang nanti kita akan jumlahkan. Dalam artian kita lihat lagi petunjuk soalnya. Total nilai siswa yang lulus, total nilai. Berarti area kolom yang kita blok adalah total nilai. Ya? Oke. Kita enter. Karena udah selesai nih, enter aja langsung. Muncul 1427 seperti yang saya bilang tadi. Oke? Next, ada rata-rata nilai siswa yang lulus. Perhatikan pertanyaannya. Rata-rata nilai siswa yang lulus. Kalau tadi di atas, rata-rata kita pakai average. Ya kan? Kalau di bawah sini, karena dia berupa kriteria, sama kayak count tadi ya. Kalau count aja kan dia menghitung jumlah nilai di dalam sel gitu kan. Nah, kalau rata-rata, average tadi menghitung juga nilai rata-ratanya. Tapi kalau ada kriterianya, yaitu siswa yang lulus saja yang dirata-ratakan, berarti nanti di sini ini, ya kan? Tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, berapa nih? 88,3 tambah 88,7 tambah 68,0 tambah 67,0 tambah 86,0 tambah 77,7 dibagi dengan berapa jumlah lulus nih? 6 kan? Nah, itulah rata-rata kan? Tapi kalau pakai cara itu bakal lama gitu karena kita harus klik satu-satu. Saya gambarkan begini. Sama dengan kita klik, ya kan? Kita tambahkan, kita klik lagi yang lulus ini, tambahkan, kita klik lagi yang ini, tambahkan, klik lagi, tambah lagi, klik lagi, tambah lagi, klik lagi. Nah, ini untuk yang penjumlahan dari rata-rata yang sudah lulus kan? Nah, hasil penjumlahannya kita bagi dengan 6. Karena ada 6 orang yang lulus kan? 6 orang yang lulus. Jadi ketika di enter jawabannya 79,3. Tapi kan repot Pak. Kalau misalnya jumlah lulusnya sampai 20, sampai 30, masa kita harus jumlahkan satu-satu? Nah, disitulah pentingnya kita mengetahui rumus average if. Jadi ada if-nya di belakang. Kita tambah gitu. Jadi yang awalnya tadi average aja untuk mencari nilai rata-rata, sekarang kita tambahin if di belakangnya sehingga nanti dia mempunyai kriteria tertentu. Aktifkan. Kemudian, nah di sini akan muncul petunjuknya. Enak banget nih Excel sebenarnya ya, tinggal kita pahami aja ketentuan rumusnya atau petunjuknya biar kita bisa langsung menyusun sampai di ujung. Ada namanya range nih. Jadi range dalam rumus average if itu adalah sama kayak di SUMIF tadi. Statusnya, karena nanti ini yang bergandengan dengan kriterianya gitu lah. Artinya range dari kriteria ini nanti akan jadi referensi untuk memunculkan kriteria apa yang bakal kita hitung nilai rata-ratanya. Oke, kita lanjut titik koma, masuk di kriteria. Seperti yang saya bilang tadi, kriteria itu bergandengan dengan range. Jadi kalau kita ngeblok kolom status untuk range-nya, berarti kriterianya juga adalah bagian dari isi statusnya. Tadi yang ditanyakan apa? Rata-rata nilai siswa yang lulus kan, berarti kita bisa masukkan tanda petik lulus. Oke, titik koma average range-nya adalah jumlah
yang kita jadikan sebagai referensi, dalam hal ini rata-rata. Karena nanti dia bakal seleksi tuh dari range kolom rata-rata yang kita blok, nanti yang diambil tuh cuman yang rata-rata lulus aja, dijumlahkan semua lalu dibagi dengan 6. Tanpa perlu kita masukkan secara manual angka-angka tersebut. Sama hasilnya kan? 79,3. Enakan mana dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama kan kita jumlahkan dulu semuanya, tapi kalau average if enggak usah. Kita langsung dibantu dimunculkan hasilnya sama dengan perhitungan manual yang memang sudah umum kita ketahui caranya ya untuk mencari nilai rata-rata. Oke, kita lanjut ya. Lanjut di rumus nomor 10. Ini ada 3 kolom nih saya siapkan ya. 3 kolom. Kemudian kita nanti mau gabungkan semuanya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi nanti di sini gabung nih unit kerja siang. Nah, di sini bagian dalam 1 2 3, bagian luar triple 5 dan seterusnya. Nah, ini biasanya juga keluar nih pada saat sesi tes admin atau tes masuk kerja. Pokoknya tes-tes yang pakai Excel deh. Kalian nanti bakal ketemu dengan contoh-contoh soal kayak gini. Jadi kalian juga wajib nih kuasai rumusnya. Sama dengan concatenate. Concatenate tulisannya. Oke. Ini digunakan untuk menggabungkan ya isi dari selnya. Kemudian ada petunjuk muncul text 1, text 2 dan seterusnya. Ini adalah sel yang nanti kita akan gabungkan isinya. Karena kita pengen gabungkan masing-masing sel dari tiap-tiap kolom ini, kita klik aja teks pertama yang ini. Oke. Kemudian kita titik koma. Lalu kalau misalnya kita mau gabungkan saja tanpa perlu ada spasi, ini kita bisa langsung kayak gini nih. Klik. Kemudian kita klik lagi di sini, lalu enter. Cuman kekurangannya kalau kita langsung kayak gitu, dia nggak ada spasi sehingga jadinya tuh nggak rapi kan. Nah, caranya adalah sama dengan concatenate, aktifkan. Kemudian kita klik teks pertamanya yaitu unit karena ini yang pengen kita gabungkan. Lalu kita pisahkan dengan tanda titik koma atau koma tergantung dari yang muncul di komputer kalian. Lalu di sini kita masukkan tanda petik, spasi, tanda petik. Nanti gunanya untuk menjadi spasi ya, jarak antara sel pertama dengan sel berikutnya. Titik koma lagi, kita klik sel berikutnya. Titik koma, tanda petik, spasi, tanda petik, titik koma, lalu masukkan lagi sel berikutnya di sini, yang ketiga. Habis itu kalian boleh tekan enter, maka nanti jawabannya akan muncul. Sisanya tinggal kita duplikasi ke bawah. Double klik aja. Nah, ini jadi lebih rapi nih dibanding yang pertama tadi ya. Oke, yang berikutnya. Huruf kecil semua, huruf kapital semua, huruf kapital di awal kata. Ini penting juga ini. Jadi 3 rumus ini nanti akan sering banget terpakai pada saat kalian ikut tes. Nah, ada contoh sel di sini yang hurufnya itu nggak jelas gitu. Maksudnya ada yang kapital, di bagian tengahnya kok kapital lagi gitu ya. Kecil-kecil kapital, kecil kapital, kapital kecil gitu ya. Nah, kita diminta mengubahnya pakai rumus. Jadi nggak boleh diketik. Misalnya mentang-mentang di sini keterangannya huruf kecil semua, ya udah saya matikan caps lock terus saya ketik begini. Belajar komputer dari 0. Udah Pak, selesai Pak. Gampang gini kok dijadikan soal tes. Iya nggak kayak gitu juga konsepnya kali. Justru itu dibikin soal tes itu untuk mengetes kemampuan rumus kalian itu kalian sudah paham atau tidak. Kalau hanya sekedar ngetik mah semua orang juga bisa gitu kan. Jadi jangan diketik begini ya kalau kalian ikut tes nanti ya. Pakai rumus namanya adalah lower. Low. Jadi ingat aja. Kalau bahasa Inggrisnya low itu kan rendah ya. Low, rendah, di bawah gitu kan. Nah berarti dia hurufnya itu dari kapital dia buat jadi kecil semua gitu loh. Huruf kecil. Bisa dipahami ya kira-kira ya. Tinggal klik teksnya lalu enter. Udah beres dia langsung kecil semua. Oke? Bagaimana kalau pertanyaannya meminta untuk huruf kapital semua? Berarti rumusnya adalah upper. Up. Ingat aja up. Kalau tadi low itu rendah, up itu kan tinggi atau atas ya. Atas. Nah, jadi kita buat hurufnya itu menjadi kapital gitu lah. Dari yang huruf kecil jadi kapital. Atau semua perpaduan antara huruf besar kecil dia jadikan kapital semua. Kita klik teksnya lalu enter.
Udah beres. Gitu kan? Satu lagi, kalau misalnya nanti ada lagi pertanyaan meminta untuk huruf kapital di awal kata. Rumusnya itu proper. Nah, ini yang agak sulit untuk mengingat kata apa yang kita pakai ya. Kalau low tadi gampang sama up ya. Kalau proper, aduh agak susah ini kalau kita mau bilang pro apa? Ya udah dihafal aja ya, proper. Proper, kita klik selnya lalu enter. Maka nanti untuk setiap awal kata dia kapital. Kayak B, K, D, N, setiap awal katanya dia jadi kapital. Oke, kita akan lanjut nih di 3 kolom kosong ya. Ada kolom pelanggan, kota, sama estimasi. Jadi model soalnya itu begini. Kalian mengerjakan kolom itu sesuaikan dengan tabel bantu yang ada di bawah. Karena di sini kan ada 2 tabel bantu nih. Ada tabel yang vertikal, ada tabel yang horizontal, gitulah. Berdasarkan apa kira-kira kita mau ngambil nama pelanggannya? Misalnya gini, di sini ada nomor order 205. Nah, di sini juga ada 205 kan si Ani. Nah, berarti di sini harusnya jawabannya adalah Ani. 201. 201 si Faiz nih ya. Berarti jawabannya adalah Faiz. Gitu maksudnya. Jadi kita tuh kayak memindahkan data berdasarkan referensi yang ada di tabel ini, gitu loh. Tapi tidak dengan mengetik satu-satu atau tidak dengan mengkopasnya. Karena itu nanti akan menyulitkan kalian ketika terjadi perubahan pada tabel bantu atau ada penambahan data misalnya. Nah, makanya ada rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Tinggal bagaimana membedakannya adalah dengan melihat model tabelnya saja. Contoh, untuk pelanggan. Pelanggan kan ada di sini. Nah, model dari tabel yang menempatkan pelanggan di dalamnya adalah seperti ini. Jadi cara paling gampangnya untuk mengetahui apakah tabel itu vertikal atau horizontal adalah lihat aja headernya atau judulnya. Kalau judulnya di sebelah atas, isinya di bawahnya, maka udah pasti dia vertikal. Tapi kalau judulnya di sebelah kiri, isinya sebelah kanannya memanjang gini, maka dia horizontal. Gitu aja. Nah, karena pelanggan ada di sini dan dia terletak pada tabel vertikal, maka rumus yang kita gunakan juga adalah vertical lookup atau disingkat dengan VLOOKUP. Next ada namanya lookup value. Jadi lookup value ini adalah sel atau kolom yang menjadi acuan kita untuk menampilkan pelanggannya siapa. Contoh, di tabel bantu ini ada nomor order, ada pelanggan, ada kota. Nah, kalau kita pengen menentukan nama pelanggan sama kotanya di mana, itu kita acuannya di nomor order kan. Nah, berarti sudah bisa kita pastikan di sini bahwa yang menjadi acuannya adalah nomor order. Tapi untuk lokasi dari lookup value itu dia ada di tabel soalnya. Jadi bukan di sini meskipun sama-sama nomor order ya. Di sini nomor order. Di sini nomor order juga, Pak. Yang mana yang diambil? Yang diambil adalah yang di tabel soal atas, nggak boleh di bawah. Oke? Lanjut titik koma, table array. Table array adalah isi dari tabel bantu atau tabel acuannya. Referensi kita pengen ngambil pelanggan tuh di tabel yang mana gitu kan? Tabel yang ini loh Pak. Ya udah kita blok isinya saja. Oke? Tapi ingat, kalian juga harus teliti melihat model tabelnya. Ini karena kebetulan aja tabelnya ini simple. Acuannya itu ada pas di ujung kiri tabel, maka aman kita ngebloknya dari ujung. Semuanya gitu kan. Tapi kadang-kadang kalian nanti akan dijebak dengan model tabel yang acuan kolomnya itu tidak di ujung kiri, agak ke dalam sedikit gitu loh. Tapi bukan di ujung kanan ya, agak ke dalam sedikit gitu. Apakah dia di baris kedua atau baris ketiga? Ya kan? Yang penting dia bukan di ujung kanan. Itu kalian harus blok mulai dari acuannya. Nah, karena acuannya tadi kita udah tetapkan adalah nomor order, maka kita harus ngebloknya dari nomor order. Nggak boleh dari sini. Dari pelanggan nggak bisa karena acuannya kan nomor order gitu. Jadi kita blok dari sini. Bisa dipahami ya? Kalau bisa komen bisa gitu. Dan yang paling terpenting juga kalian jangan lupa kunci. Nah, ini kadang-kadang sering kelupaan nih. Saya juga kadang-kadang gitu ya. Awal-awal belajar VLOOKUP dulu itu sering kelupaan. Nanti akan memunculkan hasil N per A kalau kalian tidak kunci. Kuncinya itu pakai tombol F4 pada keyboard. Satu kali aja. Kalau misalnya kalian tekan F4 pada keyboard itu nggak muncul absolute dolarnya kayak begini yang ada logo-logo dolar ini, kalian bisa pakai bantuan tombol FN F4. Jadi tekan tahan tombol FN-nya, lalu tekan F4-nya satu kali. Itu sama aja dengan mengaktifkan absolute dolarnya tadi. Kayak gini ya.
untuk mengunci biar nanti referensi yang kita ambil ya sudah sesuai dengan yang ini aja gitu, nggak kemana-mana dia. Ya. Lanjut titik koma, call index name. Nah ini penting juga nih, saya kasih triknya buat kalian ya. Kalau misalnya kalian ketemu soal, itu bergandengan kolomnya, itu jangan satu-satu masukkan call index name-nya, bisa langsung di paralel aja. Contoh, pelanggan sama kota, ini kan berdampingan kan. Pelanggan di sini, sebelah kanannya kota langsung gitu loh. Nah ini bisa kita sambung kolomnya dalam satu rumus, sehingga nanti ketika di enter itu langsung muncul dua kolom, yaitu kolom pelanggan sama kolom kota. Sehingga nggak usah lagi nanti dikopas rumusnya, ganti lagi kolom ketiga gitu kan, di sebelah nggak usah. Pakai simbol buka kurung kurawal, kemudian kalian input kolom pelanggannya itu kolom keberapa, tinggal dihitung ya. Nomor order adalah kolom pertama, pelanggan kolom kedua. Nah, untuk penyambung ke kolom sebelahnya di kolom kota itu bisa kita pakai beberapa simbol. Kalian nanti tinggal sesuaikan saja dengan simbol di komputer masing-masing ya, karena beda-beda ini. Kalau di komputer saya cocoknya itu pakai backslash. Tapi kalau misalnya ini nggak bisa di komputer kalian, coba kalian ganti dengan garis miring. Kalau nggak bisa juga, ganti dengan titik koma. Kalau nggak bisa juga, ganti dengan koma. Kalau nggak bisa juga, nanti kalian pakai rumus XLOOKUP aja. Sebentar saya kasih alternatifnya. Ya, karena saya juga pernah dapat laporan dari follower saya, dia nggak bisa gitu. Semua simbol sudah dicoba, tapi tetap nggak bisa. Yang muncul cuman baris pertama aja. Atau yang muncul cuman kolom pertama aja, yang sebelahnya nggak muncul gitu. Oke, saya teruskan dulu ya. Backslash, kemudian kolom berikutnya untuk kota ada pada kolom keberapa. Nomor order kolom pertama, pelanggan kolom kedua, kota kolom ketiga. Nah, karena ini kita cuman menampilkan atau mencari dua kolom saja yang ada di sini, yang pelanggan dengan kota saja, tidak ada lagi kolom berikutnya di sebelahnya, maka kita boleh langsung balas kurung kurawal tuh. Biar nanti dia ngelock ya. Berarti nanti akan kita munculkan nih kolom kedua sama kolom ketiga sekaligus. Titik koma. Range lookup-nya karena dia modelnya kayak gini, kita pakainya false ya. Jadi jangan lagi ada perdebatan deh antara true dengan false ya. Lalu kita enter. Nanti akan muncul langsung dua kolom kayak gini. Jadi Ani di kolom kedua bener ya, yang 205 Ani bener ya. Betul. Kemudian Makassar, betul. Dia langsung muncul. Dan uniknya dari rumus paralel ini adalah ketika saya double klik di sel kota ini, maka rumusnya itu tidak ada. Tapi kalau kita keluar dari mode itu, dia muncul gitu loh. Dan kelihatan juga di formula barnya, cuman dia agak samar warnanya. Beda dengan yang di sini tadi, warnanya terang kan? Karena ini adalah sel pusat, di mana kita tadi menginput rumusnya. Artinya untuk sel Makassar ini dia cuman nebeng di sel Ani, nebeng doang dia. Artinya rumusnya tetap dikontrol di sini, tapi munculnya di sini, di sebelah sini gitu lah. Oke? Nah, untuk hasil yang lain itu kalian boleh blok aja kayak begini, lalu tekan Ctrl D. Ctrl D. Jadi Ctrl D itu kayak begini, CTRL D. Ctrl D itu gunanya untuk duplikasi rumus ke 15 yaitu HLOOKUP. Estimasi guys, estimasi ada di sini. Nih, 1 hari sampai 3 hari gitu kan. Oke. Nah, model dari tabelnya beda lagi. Kalau yang tadi kita kerjakannya di tabel ini, sekarang model tabelnya berubah nih. Nih, berubah. Judulnya ada di kiri sekarang, isinya sebelah kanannya. Ya kan? Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau model tabelnya seperti ini berarti dia tabel horizontal. Sehingga rumus yang dipakai adalah HLOOKUP. Ingat aja huruf awalnya gitu. Yang bedakan antara kedua rumus ini cuman huruf awalnya saja. Kalau VLOOKUP dia diawali dengan huruf V, kalau HLOOKUP diawali dengan huruf H, horizontal. HLOOKUP aktifkan. Kemudian lookup value. Lookup value ini adalah acuan sama kayak di VLOOKUP tadi. Jadi yang menjadi acuan kita untuk menentukan estimasi itu apa. Tapi kalian juga harus perhatikan ya di tabel bantunya. Contoh tadi di pelanggan itu yang menjadi acuan kita kan nomor order ya. Karena di sini yang paling ujung ada nomor order gitu di tabelnya. Nah, untuk HLOOKUP jangan ambil nomor order juga. Karena di tabel referensi di bawah itu sudah tidak ada lagi nomor order. Yang ada cuma kota. Berarti udah berubah nih. Untuk lookup value-nya bukan lagi nomor order. Tetapi sudah menjadi kota. Bisa dipahami? Titik koma, table array-nya
Sama kayak di VLOOKUP tadi, isinya saja di blok kayak gini. Kemudian kita kunci dengan menekan tombol F4, lalu titik koma, row index 6. Ada pada baris keberapa? Kalau tadi di VLOOKUP itu call index 6 ada pada kolom keberapa? Kalau di HLOOKUP row index 6 itu baris kedua. Ini kota baris pertama, estimasi baris kedua, ya. Titik koma lagi. Nah, true or false kira-kira guys? Itu harus pakai false karena emang itu sudah data yang pasti gitu loh, data yang eksak gitu ya. Nah, kita enter maka nanti jawabannya akan langsung menyesuaikan. 4 hari benar ya. Makassar 4 hari betul. Kemudian Bontang 1 hari betul. Palu 3 hari betul. Inilah dia 15 rumus yang wajib kalian kuasai. Yang pertama sum, yang kedua average, yang ketiga if, count, max, min, count if, sum if, average if, kemudian concatenate, lower, upper, proper, lalu VLOOKUP dan HLOOKUP. Wajib ya, catat semuanya.